9 langit kegelapan surgawi, Kemuliaan surgawi yang agung. Jalan iblis berhasil. Semua hukum menyatu satu. Hancur. Tidak masuk akal. Padahal aku, Mojun ini, sudah berhasil melewati tribulasi petir. Kenapa masih jatuh ke jalan iblis? Siapa sebenarnya yang menghalangi aku? Aku adalah dewa pengikat jodoh dari surga. Hari ini kamu gagal dalam tribulasi hanya karena di kehidupan sebelumnya masih ada satu ikatan cinta yang belum terselesaikan. Mojun, pergilah ke dunia fana, selesaikan karmamu. Leng Zixiao. Sudah menikah 3 tahun, kamu tidak hanya tidak punya kemampuan, tapi juga selalu cari masalah di mana-mana. Untuk mendapatkan harta milikku, kau mengarang skenario menuduhku berselingkuh, agar aku keluar tanpa membawa apa-apa. Setelah ketahuan oleh Qian Wen, kau bahkan berani mencoba memukulnya. Benar-benar hina dan tak tahu malu. Sekarang kau terluka seperti ini. Itu juga salahmu sendiri. Ini. Aku di mana ini? Leng Zixiao, kau masih pura-pura ya? Cepat tanda tangani perjanjian cerai ini. Nona, wajah tampan Mojun ini bukan sembarang orang bisa injak-injak. Leng Zixiao, kurasa otakmu sudah dipukul sampai rusak ya? Aku punya cek 50 juta sebagai kompensasiku untukmu. Cepat tanda tangan. Berkatamu pakai tinta hitam? Rendahan. Tapi dahimu ini hitam legam dan mengkilap. Segera akan ada malapetaka berdarah. Leng Zixiao, Perlu tidak aku memberimu sedikit energi suci untuk perlindungan? kamu sudah dipukuli sampai begini, masih santai-santai saja. Ternyata bener ya aku cerai sama kamu? Aduh, aku gagal melewati tribulasi baru sampai di sini. Ketemu kamu juga bisa dibilang ada jodoh. Sudahlah, gratis. Aku bantu kamu. Sudah. Aku sudah mengubahnya menjadi jimat pengungkap langit. Lindungi kamu 12 Shichen. 12 Shichen. Leng Zixiao, kayaknya otakmu benar-benar kena pukul sampai wattnya rusak ya. Bukan. Bicara sama tembok. Aduh, inilah akibatnya kalau kamu tidak menghargai jimatku. Kamu. Nasib gadis ini sungguh menyedihkan. Keluarga bangkrut, akhirnya jadi gelandangan mengemis. Mati, kelaparan, di pinggir jalan. Gadis yang baik hati. Sayangnya otaknya kurang encer. Terlalu bodoh. Jangan salahkan orang lain. Aku tidak bilang apa-apa. Tidak. Aku ternyata bisa mendengar pikirannya. Nona, aku lihat hidupmu ke depan penuh rintangan, bencana terus-menerus. Kalau benar-benar ingin mengubah nasib, aku kasih diskon. Kamu tidak akan rugi, tidak akan tertipu. 1000 botol ramuan ajaib Raja Iblis. Cuma 998. Kamu. Maaf, Nona Su, membuat Anda kaget. Dokter, otaknya. Apakah otaknya rusak karena dipukul? Baru bangun langsung ngomong gak jelas gitu. Nona Su, tenang saja, otak Tuan Leng ini. Nggak apa-apa. Nona kecil, teknik tusuk jarummu ini belajar sama siapa? Masa nusuk tangan begini caranya? Mau nggak junjungan iblis dari dunia dewa ngajarin kamu sedikit? Aduh, cabul. Pasien ini sepertinya bukan karena dipukul jadi bodoh, melainkan King ya. Gimana? Aku dengar dari dokter kamu cedera karena kejatuhan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Leng Zixiao ada di sini, jangan begitu. Kakak, sampai sekarang masih membela si brengsek ganteng ini. Semua gara-gara kamu si ganteng ini. Sejak kamu menikah masuk keluarga Sukami,
keluarga Su kami terus merosot. Kalau bukan karena Kak Qian Wen yang selalu bantu kakakku, keluarga Su kami sudah hancur karena kamu. Wah, ditipu cinta sama pria brengsek, dikibulin harta dan tubuh. Setelah perusahaan bangkrut, masih dikasih ke orang kaya dan berkuasa buat dimainin. Kasihan banget. Berani-beraninya kamu mengutukku. Kapan junjungan ini ngomong? Tenang, 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 Huan, aku juga dengar. Sepertinya itu suara hatinya. Kak Qian Wen, kamu tadi dengar sesuatu nggak? Huan, kamu ngomong apa? Mana ada orang ngomong? Hanya kita yang bisa dengar. Leng Zixiao. Kamu menjebak Qingya sampai ketahuan sama aku mukulin kamu memang agak keras, aku minta maaf. Ah iya. Ini adalah harta keluarga Gao yang disimpan bertahun-tahun, Pilda Huan, membantu pemulihan tubuhmu. Pilda Huan, ini harta pusaka keluarga Gao. Pildahuan apaan sih? Cuma pil asam aja kok dibilang harta pusaka keluarga Gao. Harta pusaka ini kuberikan padamu, semoga kita bisa berdamai. Damaian apaan? Pil asam murahan dikasih, terus dibuang sembarangan ke lantai. Mungkin nanti aku dituduh nggak kooperatif. Basa-basi palsu. Nggak mungkin. Qian Wen bukan orang yang suka main politik, pasti cuma tebakan Leng Zixiao. Leng Zixiao, lihat apa yang kamu perbuat. Beneran kayak kata Leng Zixiao. Leng Zixiao, lihat apa yang kau lakukan. Ternyata kata Leng Zixiao benar. Aduh, ini beneran. Kalau begitu, pil penyembuh ajaib ini. Jangan-jangan cuma pil Hawthorne. Leng Zixiao, lebih baik kau tahu diri. Walaupun Qingya bertekad cerai denganmu, tapi dia masih memberimu uang ganti rugi 50 juta. Harus tahu bersyukur. 50 juta banyak? Itu cuma cukup buatmu hidup enak beberapa keturunan. Gak perlu kerja apa-apa. 50 juta bisa buat hidup seumur hidup? Kebetulan aku lagi butuh uang untuk beli Spirit Stone. Aku bakal kaya. Qingya, mana 50 jutaku? Ambil. Tapi udah kau coret. Sepertinya nggak bisa ditukar. Apa? Gak nyangka jimat amatiran ini bisa bernilai 50 juta. Aku baru saja melakukan hal paling bodoh sepanjang sejarah. Bagaimana kalau kau kasih aku 50 juta lagi? Leng Zixiao, kau menikahi Qingya. Ternyata cuma mengincar hartanya. Baiklah. Aku punya cek di sini. Isi sendiri jumlahnya. Mau berapapun bisa diisi. Isi angka 1 sampai 9 dulu, lalu tambahkan angka 0 sebanyak yang kau mau di belakangnya. Gak nyangka Leng Zixiao ini udah gak pura-pura lagi. Bagus juga. Dengan begini, Qingya pasti akan benar-benar putus asa padanya. Aku juga bisa dengan terang-terangan mengejar Qingya. Aku kan gak bodoh. Aku tahu mana yang lebih besar, 9 atau 1. Leng Zixiao, kau. Aduh, Aduh, Kamu. isinya angka 9 berapa banyak sih? Kak, Leng Zixiao. Dia ternyata nulis angka 9 sebanyak ini. Tinggal 1.000 rupiah lagi jadi 1 miliar. Leng Zixiao, kamu gila ya? Bukannya kamu yang suruh aku isi sembarangan? Aku sudah pikir-pikir matang nih. Lihatnya kamu juga nggak kayak orang kaya. Jadi ya terpaksa aku tulis 900 juta koma. Sini, bayar. Mana ada aku punya 900 juta lebih? Kamu isi ulang? Kamu ini plan. Nggak bisa dipercaya. Kamu suruh aku isi. Aku sudah isi. Di dunia iblis, belum ada yang berani melawan aku sedikit pun. Jangan-jangan kamu mau mempermainkan aku?
Qianwen, tadi, bukannya kamu yang bilang suruh dia isi sesuka dia? Aku rasa kamu juga enggak mau di hatiku menjadi orang yang enggak bisa dipercaya. King Ya, ini. Baiklah. 900 juta ya 900 juta. Setelah dapat, cepat-cepat pergi dari sini. Kak Qianwen, aku ikut kamu. Bro, ingat ya, kamu masih utang aku 900 juta koma. 900 juta koma loh, Sudah, Leng Zixiao. Kingnya. Tadi kamu janji sama aku 50 juta itu. Kata Leng Zixiao, keluarga Su aku bangkrut. Huan bunuh diri. Kalau itu benar, aku harus cari cara buat membuktikannya. Leng Zixiao, perceraian itu ditunda dulu. Aku masih ada urusan di perusahaan yang harus diselesaikan. Kamu ganti baju, ikut aku pulang. Tunggu dulu. Kingnya, aku lagi bokek nih. Aku masih mau pakai uang itu buat beli minum. Sepatu jelek apa ini? Kok ada 2 tali lagi? Itu tali sepatu, harus diikat. Ikat. Wah, badan Kingnya lumayan bagus ya. Kalau perceraiannya dibatalkan, boleh juga sih. Lagi pula aku sudah punya lebih dari 900 juta. Leng Zixiao. Setiap hari, isi kepalamu mikir apa sih? Cepat pergi. Halo, bos. Aku lihat mereka. Kingnya, hati-hati. Kamu siapa? Berani-beraninya menyakiti wanita milikku. CEO Su, ini aku. Kalian kenal? Dia supirku. Datang untuk mengantarkan mobil. Supir ini pasti ada masalah. Kalau tadi aku tidak menghentikannya, supir ini sudah akan menabrak wanita milikku hingga terlempar. Apa? Mungkinkah supir ini benar-benar ingin mencelakaiku? CEO Su, mobil ini sepertinya rusak karena ditepuk bapak ini. Rusak? Sejak kapan tenagamu sebesar ini? Aku memang selalu kuat. Bajingan. Segera siapkan mobil lain. CEO Su, mobil lainnya sudah dikirim untuk perawatan. Kalau begitu, di belakang mobil ini masih ada sepeda listrik lipat kecil. Kamu suruh aku pulang naik sepeda listrik? Naik. Kamu ngapain sih? Aku menyuruhmu duduk di atasnya. Gila ya? Ya sudah, duduk saja. Kenapa marah-marah sih? Pegang erat. Wanita di dunia ini ternyata sangat aktif. Aku suka. Kamu pegang di mana? Aku menyuruhmu memegang sepedanya. Geser ke belakang sedikit, kamu menggangguku. Hempaha, anak orang kaya yang manja. Tukang genit yang bejat. Bisa nggak kamu duduk dengan baik? Jangan ganggu kerjaku. Hati-hati. Leng Zixiao, kamu tahu nggak, layar ini harganya puluhan ribu. Leng Zixiao, tanpa izinku, kamu sama sekali tidak boleh menyentuh apapun di gedung ini. Dengar nggak? Ya sudah, nggak sentuh. Sudah minta maaf. Kenapa masih marah-marah sih? Perutku sangat lapar. Nggak punya uang, gimana ya? Ada ide. Ada ide. Ayo lihat-lihat, saksikan. Raja Iblis dari dunia dewa, pijat energi, mengobati luka dan penyakit. Yang lewat, jangan sampai terlewat. Saudara ini, kulihat wajahmu kusam. Pasti sering pegal pinggang dan perut dingin. Anggota badan terasa dingin. Ini gejala khas lemah ginjal. Bagian itu kamu kurang kuat ya.
Perlu nggak aku membantu menyeimbangkannya? Kamu ngomong apa sih? Kamu bilang siapa yang nggak kuat? Dengar ya, meskipun kamu suami Ceosu, aku tetap nggak takut padamu, kamu tunggu saja. CEO Su, gawat, CEO Su, suamimu dia. Dia lagi buat onar lagi. Ah, nggak juga sih, dia cuma jualan di bawah gedung, dia bahkan mengobati orang dengan mengikis tulang. Dia juga bilang aku nggak kuat. Ayo kita turun lihat. Sudah berteriak-teriak lama. Tak ada yang mencari aku untuk pengobatan dengan energi. Bisnis ini terlalu sulit. Semua salah Su-Kingnya. Kalau saja dia setuju bercerai denganku lebih awal. Aku sudah dapat 50 juta lebih awal. Aku, Raja Iblis dari dunia dewa. Mana mungkin mati kelaparan di sini. Wah, cowok ganteng. Wow, sangat ganteng. Dua wanita cantik. Ada bagian tubuh yang tidak nyaman. Perlu tidak aku memberikan pijat energi untuk kalian untuk pengobatan? Baiklah, aku biasanya sakit pinggang dan punggung. Bagaimana teknik pijatmu? Baik, sangat baik. Luar biasa. Tekniknya pasti memuaskan. Dua wanita cantik. Cepat duduk, cepat duduk. Anak muda sekarang, di tempat umum, tidak memperhatikan kesan. Bagaimana cantik? Teknik pijatku lumayan kan? Apakah merasa seluruh tubuh meridian lancar? Seperti di surga. Cowok ganteng. Tak disangka. Lengan dan kakimu yang kurus ini. Tenaganya lumayan. Gadis ini terlalu tidak pandai bicara. Kalau bukan karena aku kekurangan uang, aku akan terpuruk di sini, membantumu dengan energi. Direktur Su, lihat, di sana. Leng Zixiao ini benar-benar mesum. Bos, ambil pesanan antar. Dengan satu kalimat bisa dapat banyak makanan. Dua wanita cantik, tunggu sebentar. Kamu yang ambil pesanan antar? Bos, semua ini bisa diambil? Ini yang dipesan untuk antar. Kalau begitu, aku tidak sungkan. Ambil pesanan nomor 60. Nomor 60. Anak itu tadi yang ambil. Apa-apaan? Kamu, berhenti di sana. Itu pesananku, cepat kembalikan padaku. Mengapa harus memberikannya padamu? Aku yang datang lebih dulu. Aduh, lihat, ini semua klienku, semua klien besar, cepat berikan padaku. Kamu beli ini bagaimana? Dibeli dengan ponsel, tidak bisa pakai, suruh ayahmu ajari. Kamu ini kok malah memaki? Benar-benar menganggap aku tidak punya amarah. Kamu merampas pesanan orang, masih merasa benar? Kamu cari pukul, ya? Kamu berani mulai berkelahi? Leng Zixiao, berhenti. Hai Kingnya, Sudah, lepaskan aku. kamu membuatku tidak nyaman. Aku benci orang-orang seperti kamu yang sombong dan kaya. Kamu bilang sehari-hari menindas orang saja sudah cukup. Kamu bahkan masih pamer kasih sayang di depan orang jomblo. Kamu tahu betapa besar dampaknya? Kamu bilang aku hanya mengambil pesanan. Sekarang pesanan aku juga dirusak oleh kamu berdua. Hari ini aku kerja sia-sia aku. 10.000 ini kamu ambil. Sebagai kompensasi untuk pesanan ini. Nyonya, jangan menghina karakter aku. Karakter bisa diukur dengan uang. Kingnya, dia tidak mau. Kamu berikan aku. Pergi. 20.000, untuk masalah ini, aku akan menghukum dia. 20.000 ini kamu ambil. Jangan menghina karakter aku. 30.000, Silakan, 50.000. silakan injak-injak karakter aku. Kamu benar-benar tahu orang. Pesanan aku tinggal 1 menit sampai terlambat. Pesanan ini penting untuk aku. Jika aku kehilangan pesanan ini dan dikomplain, aku tidak bisa jadi raja pesanan. Aku tidak peduli, pengiriman kilat, kamu harus mengantar aku ke tujuan. Kamu jangan keterlaluan. Bagaimana mungkin? Pengiriman kilat, aku tidak peduli. Baiklah, dengan aku di sini, tidak ada yang tidak mungkin. Lihat kemampuan aku.
Hahaha. Ayo. Astaga, Flash. Pengantar makanan juga saling bersaing. Benar-benar, ahli ada di antara masyarakat. Astaga, kamu masuk bagaimana? Pesanan kamu. Leng Zixiao kamu. Bagaimana? Senjata aku hebat, kan? Kamu sekarang langsung ikut aku kembali ke perusahaan diam di samping aku. Aku tidak mau. Aku sangat lapar. Aku ingin mandiri, makan dengan hasil kerja sendiri. Kalau tidak, aku akan mati kelaparan. Aku dengan orang yang tidak normal berdebat apa? Halo nenek. Baik, aku tahu. Nenekku ingin bertemu denganmu. Kamu ikut aku ke rumah keluarga. Belum makan. Ayo. Leng Zixiao, nenekku sudah tua. Nanti kalau ketemu dia, jangan sembarangan bicara. Juga jangan sembarangan mikir. Dengar ya? Oh, Ayo pergi. King Ya, kamu sudah pulang. Kak Qianwen. Kok kamu bisa datang? Kakak, Kak Qianwen jelas-jelas datang buat kamu. Orang itu, aku sarankan kamu jangan dekat-dekat kakakku. Sudah tahu diri tidak pantas sama kakakku, masih kayak anjing peliharaan, nempel di keluarga Sukami, nempel di samping kakakku. Kamu nggak malu? Iya betul, ada menantu lelaki yang tidak berguna seperti kamu. Keluarga Sukami benar-benar sial. Coba lihat Kak Qianwen kami, lulusan luar negeri dari Amerika, membuat brand sendiri, muda dan sukses. Kamu bisa bandingin apa sama dia? Huan, Chen Chen, terima kasih sudah membelaku. Tapi Leng Zixiao sampai sekarang belum bercerai dengan King Ya. Kalau dia dikata-katai seperti itu, King Ya juga akan kehilangan muka, iya kan? Bicaranya sok-sokan. Bicaranya kok kayak cewek. Gao Qianwen, utangmu yang lebih dari 900 juta itu, kapan mau dibayar? Itu kan kamu sendiri yang iseng nulis angka 9 sebanyak itu. Aku ingat, Gao Qianwen sendiri yang bilang padaku. Isi sembarangan aja. Aku baik hati kasih kamu jalan keluar. Kamu malah nggak tahu terima kasih. Bener-bener preman dan bajingan. Lebih dari 900 juta, jangan mimpi aja. Gimana? Kamu mau ngemplang utang? Di dunia ini, belum ada yang berani ngemplang utangku. Ini sebenarnya gimana sih? Gao Qianwen, inilah akibatnya kamu nggak kasih uang ke aku. Bisa-bisa ditarik ke neraka loh. Oke, aku kasih semuanya. Nah, gitu dong. Kamu sebenarnya ngapain sih? Kak cepetan cerai sama dia. Dia serem banget. Aku setuju cerai kok. Kingnya yang nggak setuju. King Ya, kamu beneran gak setuju cerai? Minggir. Ibu, Aduh Cing Ya, kamu mikirnya gimana sih? Leng Zixiao ini nggak punya kemampuan dan ilmu. Demi uang, dia rencanain jebakan buat kamu. Kamu masih aja nggak cepetan cerai sama dia. Kamu nunggu apa? Kamu bodoh banget sih. Oke, kamu mau marah-marah ya silakan. Setahun kemudian, anak perempuan sulung disiram asam sulfat. Anak perempuan bungsu lompat dari gedung. Anak laki-laki dikirim ke Myanmar Utara buat diambil ginjalnya. Suami dikurung di kandang buat ditonton. Bahkan diri sendiri juga kena penyakit kelamin. Orang-orang pada menghindar. Pengen cari orang ngobrol nggak ketemu deh. Leng Zixiao, kamu udah berani ya? Kamu berani mengutuk aku? Gak bener nih, barusan dia nggak ngomong kok. Jangan-jangan yang aku denger itu suara hati Leng Zixiao. Aneh ya, tadi dia tidak membuka mulut sama sekali. Jangan-jangan yang ku dengar tadi adalah suara hati Leng Zixiao. Ah, Ibu. Anda jangan marah dulu. Zixiao, mungkin dia cuma kaget dengan wibawa Anda. Leng Zixiao, aku tahu. Sikapku dan keluarga Su terhadapmu tidak ramah.
Kamu pasti kesal pada kami. Begini, hari ini, aku ganti anggur dengan teh ini, untuk mewakili semua orang meminta maaf padamu. Semoga kita bisa duduk bersama dan berbicara baik-baik. Alisnya gelap dan menekan mata. Garis nasib di kiri kanan tidak sama dalamnya. Mau celakakan aku lagi? Bisa-bisanya diam-diam menaruh obat perangsang di teh ini. Caranya lumayan. Tapi trik seperti ini jauh kalah dengan buah bodi xiaoyao yang kutanam di rumah. Aromanya harum semerbak. Wanginya menyebar kemana-mana. Ini teh yang bagus. Memang teh yang bagus. Teh yang bagus seperti ini, kalau begitu, minum sendiri saja. Minum sendiri aja. Leng Zixiao, aku baik hati menuangkan teh buatmu. Kamu masih saja tidak tahu terima kasih. Lupa bilang, aku ini memang suka minuman keras. Tidak pernah minum teh. Kamu? Qianwen, kali ini gimana? Leng Zixiao ini memang agak keterlaluan. Nanti aku omongin dia baik-baik. Untuk Kak Qianwen, lain kali kamu, bawain kakak Mo Tai terbang. King ya. Menurutku sih, Ibu dan Huan-Huan benar. Kenapa sih orang ini belum pergi juga? Nanti kalau buah bodi xiaoyao, Mulai bereaksi. Bisa-bisa dia jadi anjing yang lagi birahi. nggak peduli jantan atau betina. Aneh. Darah dan energi terasa mendidih. Rasanya bisa meledak kapan saja. Tidak. Dia juga memasukkan sesuatu ke dalam gelas. Itu. Kiki Qianwen. Bukannya kamu masih ada urusan di perusahaan? Iya Kak Qianwen, bukannya kamu masih ada urusan. Kamu pulang dulu. Iya, Kak. Sudahlah. Hari ini kan acara keluarga kalian. Aku nggak ganggu. Halo. Ada urusan? Langsung bilang. Aku lagi sibuk sekarang. Aku baru keluar dari keluarga Su. Rencananya semua dirusak sama Leng Zixiao itu. Tenang dulu. Proposal grup Su sudah keluar. Ada di kantor Su Qinya. Dengan statusmu, masuk ke Su Group pasti mudah. Aku juga dikasih obat. Cepat ke sini. Bantu aku redakan nafsu. Sudah. Aku sudah atur orang dalam. Dia karyawan wanita di Su Group. Dia akan menjemputmu. Kalian bilang teh itu benar-benar dikasih obat. Aku juga nggak tahu. Qianwen itu kan, dia, laki-laki, masih muda, dan penuh gairah. Jangan-jangan dia benar-benar mau. Tentu saja, buah bodi xiaoyao milikku. Siapapun gak bisa menahannya. Kalian dengar nggak? Dengar, itu suara hati Leng Zixiao. Sepertinya bukan bohong. Kalau suara hati Leng Zixiao benar-benar bisa menebak masa depan kita, berarti tadi dia bilang akhir yang menyedihkan untuk keluarga kita juga benar? Kalau begitu, apa yang dia bilang tadi tentang akhir yang menyedihkan untuk keluarga kita, apakah itu juga benar? Ah, tidak mungkin. Dia cuma orang yang polos. Cuma kebetulan aja, cuma nebak-nebak doang. Polos ya polos. Kayak tanah liat basah, gak bisa dibentuk. Kamu suka banget sama warna hijau ya? Kenapa? Aku lihat sekujur tubuhmu diselimuti cahaya hijau. Kayak padang rumput hijau. Jangan-jangan pacarmu lagi nyiapin padang rumput buat kamu? Jangan asal ngomong. Nggak mungkin, kita semua pernah ketemu pacarnya Chen Chen. Cewek yang lemah lembut dan sopan seperti itu nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Iya, benar. Leng Zixiao, kau jelas-jelas cari perhatian, buat balas dendam, sama Chen Chen. Hempah. Kalau aku memang mau balas dendam, masa iya aku masih mau ngasih tahu dengan baik?
Langsung aja ku buat boneka tusuk jelangkung buat dia. Tapi si abang ini, cahaya hijaunya ada semburat merah muda. Hijaunya nggak tuntas. Biar kulihat. Kamu masih berani ngomong. Diam kamu. Wah, heboh banget. Orang yang selingkuh sama pacar orang ini. Ternyata juga cewek. Seru banget. Ku bunuh kamu. Aku malah penasaran. Ini namanya apa ya? Namanya main lesbi. Wah, istilah yang bagus. Ya? King Huan King ya, kalian dengar nggak apa yang dikatakan Zixiao? Dengar. Itu suara hati Leng Zixiao kayaknya nggak bohong. Tapi yang paling penting sekarang dia bilang pacarnya Chen Chen itu seorang lesbian. Kak, sebenarnya waktu itu aku lagi jalan-jalan di mall. Lihat pacarnya Chen Chen. Dia lagi sama seorang cewek mesra-mesraan. Itu. Cewek sama cewek nggak bisa dibilang selingkuh. Anak itu, kamu harus legowo dikit. Bu. Ya ampun. Jangan-jangan yang dikatakan Leng Zixiao semuanya benar. Kayaknya mulai hari ini aku harus kasih kalian semua penjaga keamanan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Perkataan Leng Zixiao ini udah 2 kali dia ngomong, jangan-jangan. Aku beneran bakal dikirim ke klub malam dan diganggu orang. Iya. Cewek sama cewek itu nggak selingkuh. Tunggu dulu. Maaf ya, barusan tadi salah ngomong ya. Sebenarnya, pacarmu itu seorang cowok. Mereka biar lebih seru sengaja pakai baju cewek. Buat selingkuhin kamu di depan matamu. Bu. Ribut apa sih? Leng Zixiao. Hari ini kan acara keluarga Su. Lu orang luar datang buat apa? Kamu ini orang luar. Nenek datang untuk apa? Sujan, Zixiao adalah suami King ya. Kalau begitu, kita adalah satu keluarga. Jangan bilang begitu tentang dia. Zixiao, kamu lapar tidak? Aku akan suruh orang masak untukmu. Daun telinga penuh. Kedua telinga menempel ke kepala. Napas tidak terdengar. Filtrum panjang. Nenek ini, sekilas lihat saja sudah tahu wajah yang panjang umur. Sayangnya, hanya karena ini, keluarga yang tidak tenang ini membebani. Umur berkurang 15 tahun. Ekspresi apa ini? King ya. Bukannya kamu bilang mau cerai dengan Leng Zixiao? Kenapa? Masih bawa dia ke rumah tua? Ayah, aku? Leng Zixiao. 3 tahun lalu, kamu mengorbankan nyawa menyelamatkan King, ya keluarga kami. Aku ingat kebaikanmu. Baru setuju menikahkan King ya denganmu. Tidak minta uang mahar sepeser pun. Dan lagi, bahkan kasih kamu 10% saham perusahaan. Siapa sangka, kamu malah mengincar usaha keluarga Su, bahkan merencanakan menjebak King ya keluarga kami. Ayah, hal ini sudah lama berlalu. Lagi pula, belum tentu juga Zixiao yang melakukannya. Benar kan? Iya, Lausu. Dan sekarang kami semua merasa Zixiao tidak buruk. Bagus apa bagusnya? Tidak belajar dan tidak punya keahlian. Benar-benar pengangguran jalanan. Cepat. Serahkan sahamnya. Keluar dengan tangan kosong. Bersih-bersih. Berani sekali kamu, bahkan mau mengebiri aku. Aku ini Raja Iblis dari dunia dewa, mana mungkin jadi Kasim. Aku lihat kamu, benar-benar cari masalah. Kakak ipar, sebenarnya, arti keluar dengan tangan kosong adalah serahkan semua harta atas namamu. Wah, heboh sekali. Oleh seorang pengemis wanita, ditarik paksa ke pinggir sungai untuk bermain, bahkan melahirkan seorang anak perempuan di luar nikah. Sudah sedemikian sengsara, Bahkan masih sangat menyayangi anak perempuan di luar nikah itu. Bahkan mau bagi sahamku untuknya. Mimpi. Leng Zixiao, apa yang kamu bicarakan? Apa? Kamu malah dipermainkan. Bahkan melahirkan anak di luar nikah. Suzan, kamu ini si imut. Kamu jelaskan padaku.
Sebenarnya apa yang terjadi? Istri, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak ada hal seperti itu. Apa yang aku katakan? Kalau hari ini kamu tidak jelaskan padaku, akan ku hajar kamu. Leng Zixiao, cepat jelaskan. Katakan, barusan itu kamu yang mengarang cerita? Kasian sekali. Kenapa bisa begitu bodoh sampai tidak bisa melihat kenyataan? Pantas saja akhirnya jadi gila, dikurung dalam kandang dan ditonton orang. Ternyata setelah tahu anak haramnya bukan anak kandungnya sendiri, mentalnya langsung kolaps, jadi orang gila. Oh, iya ya, yang mengurungmu di kandang adalah anak haram itu. Sial banget, sialnya, bertambah sial, sampai ke ubun-ubun deh sialnya. Aduh, sakit. Sayang, dengar dulu penjelasanku. Leng Zixiao, aku ini ayah mertuamu. Jangan fitnah aku. Apa benar Leng Zixiao yang memfitnahmu? Atau kamu yang main serong di luar? Kemari. Kakiku, sayang. Aku ingat, waktu masih muda, mamamu sepertinya sabuk hitam taekwondo ya? Kemampuannya masih seperti dulu. Kamu bilang anak haram ayah kita itu siapa, sih? Soal ini, aku akan segera menyuruh orang menyelidikinya. Kamu. Kingnya, giok yang di pinggang nenekmu itu, dari mana asalnya? Giok itu selalu dipakai nenekku. Itu warisan turun-temurun keluarga kami. Kenapa? Ikatan cinta yang harus kutanggung ternyata berkaitan dengan giok ini. Jangan-jangan ikatan cintaku adalah dengan Nona Sutua. Kalian semua mendengar suara hati Zixiao kan? Nenek, aku juga tidak tahu kenapa. Sejak dia dimasukkan ke rumah sakit seperti orang yang berbeda. Seperti dewa. Tidak hanya bisa kami dengar suara hatinya, juga bisa melihat nasib orang lain. Kingya, saat kamu lahir di mulut, menggenggam batu giok ini. Saat itu, seorang master meramalkan untukmu. Berkata keluarga Sukami akan hancur dan mati mengalami bencana berdarah. Tapi batu giok ini akan menarik orang yang berjodoh membantu kami mengubah sial menjadi mujur kembali ke jalur yang benar. Sekarang, tampaknya, Leng Zixiao ini adalah orang yang berjodoh. Kingya, janji pada nenek, jangan bercerai dengannya dan harus memperlakukannya dengan baik. Nenek, Kingya tahu. Kakak ipar, aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu kakak ipar. Ikatan cinta ini, jika harus dikembalikan ke keluarga Su, tampaknya Su Kingya adalah kandidat terbaik. Baiklah, mulai sekarang, panggil kakak ipar. Kakak ipar, kamu bilang apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak ipar, Anda adalah lentera penunjuk jalan keluarga Sukami. Siapapun yang berani meremehkan Anda lagi, aku akan mengangkat kepalaku memukulnya sampai kepalanya berdengung. Kakak ipar, kamu sangat hebat. Aku dan Chen pasti akan membujuk kakak perempuan dengan baik agar dia tidak bercerai denganmu. Kalian berdua tiba-tiba baik padaku. Jangan-jangan ada maksud lain. Kak, kok kamu bisa tahu ya? Kalau gitu, aku bicara terus terang saja, King Huan. Pria yang kamu temui nanti, semakin lama semakin tidak bisa diandalkan. Tapi, setelah kamu lewat usia 30, jodohmu yang ideal akan datang menjemputmu dengan kereta kencana untuk menikahimu. Wah, bagus sekali. Kak, coba aku lihat nasibku. Kamu, Aduh. yang akan kamu temui nanti, bukan yang cuma mau hartamu, yaitu yang sudah punya pacar, atau yang pakai uangmu untuk menghidupi gigolo. Sepanjang hidupmu, jangan pernah pergi ke Thailand. Apa? Aku lihat kamu dari Thailand. Bawa pulang seorang yang punya itu. Yang punya itu.
Aduh, astaga, astaga. Su Chen, kamu berteriak-teriak apa lagi di sini? Kakak ipar bilang, katanya aku cariin untuk keluarga. Seseorang yang punya itu. Apa? Ah, yang itu. Kakak ipar. Kami mau pergi cari angin sebentar. Kakak ipar, ramalin aku lagi dong, Kak. Nih, untukmu. Aku bukan datang untuk makan kuaci sama kamu. Aku mau tanya, apa yang ada di pikiranmu itu benar? Kamu bisa dengar isi hatiku? Tidak. Maksudku, tebakannya kamu akurat enggak? Meskipun aku gagal melewati tribulasi dan sampai di sini, tapi tingkatku, jika dilihat ke seluruh dunia, juga tak ada yang bisa menandingi. Ramalan kecil begini, pasti akurat kok. Kalau gitu, ramalin aku dong. Bayar dulu. Leng Zixiao, kok kamu serakah banget sih? Kalau nggak serakah uang, aku serakah apa dong? Uang bisa membuat setan pun mau bekerja. Peribahasa itu aja nggak pernah dengar. Bukan, kamu salah paham. Sebenarnya aku nggak benar-benar pengin cerai sama kamu. Aku tahu. Tapi membocorkan rahasia langit bisa memperpendek umur loh. Perlu sedikit uang untuk menutupi kerusakan tubuhku. Memang benar, orang yang tidak berguna tetap tidak akan bisa dibantu. 10.000. 10.000. Bukan, Sukingya. Kamu terlalu meremehkan suamimu sendiri. Kamu aja ngasih kurir 50.000, ke aku cuma. 100.000. Cek bagus nih. Boleh nggak aku nambahin beberapa angka 0 di belakangnya? Aku langsung ramalin untukmu. Montok di depan, bergoyang di belakang. Garis kariernya penuh. Bagus. Nanti uangmu ini akan berdatangan deras. Soal wajahmu ini akan memancarkan aura kemerahan dari dalam keluar. Nanti jalan cintamu pasti akan sempurna dan setia. Dari tatapan matamu yang jernih ini, aku juga bisa melihat. Melihat apa? Ini nggak mungkin. Giok ini, serahkan padamu. Jodoh sejati Sukingya adalah aku. Kamu. Direktur Miao menyuruhku membantumu mengambil dokumen proyek Su. Bagus sekali. Dengan ini, kita bisa harga dasar proyek Su diketahui dengan jelas. Saat tahap tender nanti, kita akan punya keyakinan yang cukup untuk menghancurkan Su sekaligus. Bahkan kita juga bisa menganalisis kondisi rantai keuangan Su. Menyusun rencana untuk mengepung Su. Nanti saat kubawa ke Direktur Miao, aku pasti akan membuatnya memberikanmu penghargaan yang layak. Xiao Qian ada di sini. Terima kasih, Direktur Gao. Direktur Gao, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja, Direktur Gao? Xiaowen memberimu berapa? Aku bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kamu ingin aku Membantuku mendinginkan? Kamu bukanlah jodohku. Setelah krisis keluarga Su, kita selesai, aku tetap akan menceraikanmu, jangan sok hebat. Cih, siapa yang percaya omong kosongmu? Aduh, adegannya sepanas ini. Gao Qianwen, bahkan di kantor Qingya, dengan wanita lain berhubungan intim. Posisinya seperti kuda liar membela surai. Tunggu, apa itu? Rencana proyek grup Su. Bahkan berani mencuri. Benar-benar tak kusangka. Apa yang baru dikatakan kakak ipar? Kakak ipar bilang, Kak Qianwen di kantor kakak selingkuh sama kakak.
Kakak ipar. Pasti Bapak bercanda. Kak Qianwen sangat menyukai kakakku. Bagaimana mungkin dia bermain-main dengan wanita lain di kantor? Benar juga, kakak ipar. Kak Qianwen dan kakakku adalah teman masa kecil. Mereka tumbuh besar bersama. Bagaimana mungkin di kantor kakak sendiri dia berselingkuh? Bagaimana kalau kakak ipar menghitung ulang? Qianwen selalu menjaga diri dengan baik. Bahkan belum pernah punya pacar. Apalagi, bagaimana mungkin dia mencuri proposal yang kubuat? Proposal? Proposal itu sama sekali tidak boleh bocor. Ayo, kamu ikut aku ke kantor untuk memastikannya. Nggak mau. Aku lagi sibuk. 500.000. Siap. Bawa aku juga. Hal seru seperti ini jangan tinggalkan aku. Ayo, Katakan, siapa anak haram itu? aku tidak akan bilang. Aku lebih baik mati. Kamu? Kalian mau pergi kemana? Kak Qianwen di kantor kakakku sedang berselingkuh. Kita pergi lihat apakah benar. Cepat. Aku juga ikut. Kamu berlutut dengan baik. Jangan bangun sebelum aku kembali. Dengar tidak? Kenapa belum datang juga? Keluarga Su. Lepaskan. Hati-hati, kakak ipar. Ini masih kakak ipar yang aku kenal? Kakak ipar. Jangan-jangan dia balik dari masa depan. Raja Naga, ya? Nanti kita perlakukan dia lebih baik. Leng Zixiao ini. Jangan takut lagi. Mengendalikan benda dari jarak jauh. Itu dasar dari latihan spiritual. Mau belajar? Aku ajarin. Wah, hebat banget. Kakak ipar, ajarin aku dong. Kakak ipar. Sama itu terbang pakai pedang. Aku juga mau belajar. Oke, nggak masalah. Ini selesai dulu baru bicara. Sekarang yang penting itu. Qianwen ada di kantor King yang ngaco nggak sih? Cepet. Sial. Teman masa kecil bos Su kita, lagi ngacau di dalam. Ngacau. Dia itu kenangan pahit buat Bos Su. Kita nggak boleh kasih tahu Bos Su. Bos Su datang. Bos Su, itu Bos Su. Bos dari grup Tianseng itu, mau ngajak Anda minum teh. Bos Su. Jembatan yang kita bangun kayaknya runtuh. Bagaimana kalau Anda cepat pergi lihat? Bos Su, kami. Minggir semua. Jangan ganggu kami urusan penting. Minggir. Lewat sini. Badanmu keren banget. Kamu pelan-pelan. Sakit nih. Wah, Ini kayak siaran langsung aja. Aku benar kan? Adegan ini, posisi ini. Aku cuma pernah lihat di buku panduan hubungan intim. sepertinya sebentar lagi. Bisa bikin anak nih. Wah, King ya, dengar penjelasanku. King ya, jangan salah paham. Bukan seperti yang kamu lihat. terus seperti apa? Bro, semua orang bisa melihat dengan jelas. Penjelasanmu ini sangat lemah dan tidak meyakinkan. Kak Qianwen, aku sama sekali tidak menyangka. Kamu sudah suka sama kakakku bertahun-tahun. Berani-beraninya kamu di kantor kakakku bermain-main dengan wanita lain. Seperti ini? Dan lagi, kamu mencuri proposal kakakku. Kamu tega mengkhianati kepercayaan kakakmu. Kalau begitu, kata Leng Zixiao memang benar. Tidak. Aku harus menghentikan semua ini. Bukan begitu, King ya. Dengar penjelasanku. Oh iya, dia yang menggoda aku. Hei, apa yang kamu omongin? Bukannya kamu sendiri yang nawar 2 kali lipat agar aku menurunkan suhumu? Kamu 2 kali lipat. Menurunkan suhu? Sepertinya, ada yang membayar untuk mencuri dokumen tender.
Dan kamu tahu soal ini. Ya? Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Qingya, Gao Qianwen. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Su kami sudah berada di ambang kemerosotan. Akulah yang berjuang keras menopangnya. Rencana proyek ini adalah hasil kerjaku yang mengorbankan banyak malam tanpa tidur. Kau malah ingin mencuri dan mempublikasikannya? Aku sangat kecewa padamu. Qingya, kita sudah kenal sejak kecil. Perasaanku padamu tulus. Percayalah padaku, ya? Percaya? Baiklah. Kalau begitu, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu di belakang layar? Tidak ada yang menyuruhku. Qingya, percayalah padaku sekali saja, boleh tidak? Hanya sekali. Xiaowen, tenang saja. Kita pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Aneh. Wanita yang menyuruh Gao Qianwen di belakang layar, wajahnya tidak bisa kulihat. Mungkinkah Gao Qianwen melindunginya? Hah, ternyata wanita itulah cinta sejati Gao Qianwen. Rupanya Kak Qianwen sudah lama beralih hati. Kita malah membantunya mendekati kakakku. iya, awalnya aku ingin Qianwen menjadi menantuku. Sekarang baru kusadari, mataku ini benar-benar buta. Urusan ini sudah selesai. Pergilah. Qingya, setelah amarahmu reda, aku akan datang menjelaskan. Berdiri. Direktur Su, aku juga dipaksa. Maafkan aku kali ini, ya? Bawa dia ke divisi hukum. Selidiki siapa dalang di belakangnya. Aku benar-benar tahu salah. Direktur Su. Sudah selesai? Aku belum puas menontonnya. Sudahlah. Zixiao, terima kasih. Sudah membantuku mengambil kembali rencana proyek. Sekaligus membuatmu melihat sifat asli seseorang, kan? Jadi, bisa nggak hadiahnya dilipat gandakan? Dilipat gandakan? Cek ini. Bagaimana kalau ditambah satu angka 0 di belakangnya? Cek ini. Gimana kalau ditambah satu angka 0 di belakangnya? Leng Zixiao, kok kamu serakah banget sih? Kalau nggak serakah nanti waktu aku balik ke dunia dewa. Pakai apa aku beli Spirit Stone buat naikin level? Kamu ngomong lagi hal-hal aneh. Direktur Su mohon maaf mengganggu. Perjanjian cerai yang Bapak minta untuk direvisi beberapa hari lalu sudah selesai. Sudah direvisi. Silakan Bapak lihat. Perjanjian cerai apa? Kakakku sama sekali nggak pernah kepikiran buat cerai sama kakak iparku. Jangan asal ngomong. Awas gue potong gaji lo. Tunggu. Biarlah aku lihat. Perjanjian cerai yang baru ini. Kamu mau ganti rugi aku berapa banyak uang? Nggak ada urusan begitu. Laki-laki punyaku, Sukingnya. Mana boleh bawa uang terus kabur. Wah, cepat, hancurkan ini. Oh iya. Kalau begitu, kalau nggak cerai, aku terpaksa. Stop. Uang aja nggak bisa nutup mulutmu. Ceknya udah disiapin dari tadi. Lihat angkanya. Puas? Qingya masih kamu yang paling paham aku. Buah. 100. 10.000. 10 miliar. Boleh. Ternyata lebih banyak dari Gao Qianwen itu memberikan lebih banyak. Sayang, aku cinta banget sama kamu. Aku mau ambil uang ini buat beli minuman keras. Aduh, kesel banget. Cepat pergi. Yeay. Di Pondok Persik ada kuil persik, dewa persik menanam pohon persik, jual bunga persik untuk dapat uang beli minuman yeay.
Kakak kamu kasih dia 10 miliar. Cuma 10 miliar saja. Sekarang kita harus percaya Zi Xiao bisa meramal masa depan kita. Aku sudah hubungi perusahaan keamanan, bayar mahal untuk sewa mereka, lindungi setiap orang kita. Kakak, maksudku, 10 miliar? Apakah itu agak sedikit? Nggak sedikit, nggak sedikit. Cukup buat aku beli banyak minuman keras. Kenapa kamu menguping di pintu? Masih belum pergi? Ini pergi. Malam ini adalah milik keluarga Su. Kita rapat peluncuran proyek, pulang cepat dan istirahat. Jangan terlambat malam nanti. Pergi. Bos Su kita memang hebat. Proyek baru cepat sekali terrealisasi. Benar sekali, bos Su kita ini tidak hanya cantik, tapi juga kemampuan bisnisnya luar biasa. Ikut dia, ada daging ada kuah. Tak disangka, anak buahmu sangat percaya padamu. Tentu saja. Siapa yang suruh aku rela keluarkan uang untuk karyawan? Kakak, itu bukan kakak Qianwen? Keluarga Gao dan Su selalu bekerja sama. Dia di sini juga tidak mengejutkan. Leng Zi Xiao Su Qingya malam ini. Aku akan membuat kalian malu di depan umum. Mau menjatuhkan kue supaya kena aku dan Kingnya dan membuat kami malu di depan umum. Rencana licik ini benar-benar jitu ya. Kak Qianwen masih mau berbuat onar. Tidak boleh, aku harus menghentikannya. Qingya di mana? Sudahlah, biarkan Leng Zixiao saja yang dipermalukan itu juga sudah cukup puas. Badut? Berhenti. Aduh sial, sudah tidak bisa dikendalikan. Kingya, kamu tidak apa-apa kan? Lihat, badanmu penuh. Apaan ini? Wah, manis banget. Di wajahku juga ada, mau coba rasain oh. Jangan, terlalu kotor. Hehe, kamu marah ya? Wah, Ibu Su dan suaminya sangat mesra ya. Iya, rumah tangga harmonis, segalanya lancar. Tidak heran Ibu Su bisa membesarkan perusahaan sebesar ini. Sial. Awalnya ingin membuat kalian malu. Tidak menyangka kalian bisa pamer lagi. Kakak. Sudahlah. Kalau kalian ingin makan, aku akan belikan yang baru untukmu. Baik. Huan, tolong jaga kakak iparmu. Aku ganti baju dulu. Kakak ipar villa ini sangat besar. Aku ajak kamu jalan-jalan lagi. Jalan-jalan. Kakak ipar. Sebenarnya aku ingin tahu, prediksi itu kamu belajar dari siapa? Bisa kamu ajari aku? Mau hitung apa? Langsung bilang ke kakak ipar saja. Prediksi sulit dipelajari. Aduh. Kakak ipar. Sebenarnya aku belajar prediksi itu. Hanya untuk tahu, apakah pacarku akan selingkuh dariku? Selingkuh. Baiklah, aku prediksi untukmu. Ada apa? Pacarmu sedang selingkuh nih. Di mana ini? Sayang, pantatmu benar-benar seksi. King Huan, dengarkan penjelasanku. Lidong, ini yang kamu bilang. Mantan pacarmu yang berpayudara besar tapi tak berotak. Benar kan? Bentuk tubuh ini bahkan belum sebaik punyaku. Kamu ini perempuan. Kamu bilang siapa yang bentuk tubuhnya tidak sebaik kamu. Bos, selamat malam. Benar-benar tidak menyangka, ternyata adalah gadis dari rumah merah Yi. Lidong, tak kusangka seleramu begitu buruk. Diam-diam keluar berselingkuh di belakangku, dan yang kamu selingkuhi adalah seorang yang menjual diri. Berani-beraninya kamu menghina aku? Kamu bilang siapa yang menjual diri? Dong, cepat bantu aku melampiaskan amarah.
Su Qinghuan, aku peringatkan kamu, wanita tak berotak ini, cepat minta maaf pada Mei Mei, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagaimana? Sudah menyakiti hati orang, masih mau main pukul? Saudara, kamu ini kurang jantan sekali. Urusanmu apa? Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu? Kamu tidak lain hanyalah pria paling tidak berguna di keluarga Su. Dongdong, Dongdong, kamu kenapa? Dongdong. Aduh, dingin sekali. Aduh, astaga, dinginnya seperti ini. Kalian melakukan apa padanya? Qinghuan begitu mencintaimu. Tetap saja tidak bisa menghangatkan hatimu yang dingin itu. Kalau begitu, Junmo ini terpaksa mengubahmu menjadi patung es. Kamu. Dongdong. Dongdong. Bagaimana Huan-Huan? Hukuman dari Jun untuk si pria brengsek ini, apakah kamu puas? Kakak ipar, kamu hebat sekali. Hukuman untuk mereka, aku sangat puas. Kamu. Pergi. Kalian. Aku baru saja ganti baju, tunggu sebentar ya. Xiao Wen, aku sangat mencintaimu. Suara Qian Wen, mungkinkah? Jangan buru-buru. Tunggu semuanya selesai, aku pasti akan membuatmu puas makan. Maaf, pria di samping Qingya itu, sepertinya tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Dia benar-benar sulit ditangani. Aku janji, pasti akan segera menyelesaikan rencana ini, dan pergi ke luar negeri bersamamu. Tenang saja, semuanya sudah kuatur. Aku pasti akan membuat Su Qingya mati dengan sangat mengenaskan. Xiao Wen, cium ya. Aneh. Acara peluncuran proyek ini sudah hampir dimulai. Kok kakakku belum datang juga? Aku lebih baik cari Qingya saja. Jangan biarkan dia hidup melewati malam ini. Mengerti. Tidak baik, Qingya dalam bahaya. Apa? Kakak, dia dalam bahaya. Kakak ipar, kamu bercanda apa? Ini kan grup Su. Acara peluncuran proyeknya. Siapa yang berani menyakiti kakakku di sini? Kamu sebenarnya siapa? Harus disalahkan. Harus disalahkan karena kamu anggota keluarga Su? Kamu telanjang saja. Biarkan orang di bawah menikmatinya dengan baik. Qingya ada di atas. Qingya, bangunlah, Qingya. Kak, siapa yang tega melakukan ini padamu? Berani mengganggu keluarga Su. Kak, katakan padaku siapa pelakunya. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Qingya. Zixiao. Maaf. Aku membuat masalah lagi untukmu. Mari kita lihat. Tunggu dulu. Kalian siapa? Mereka adalah dokter yang aku undang. Malam ini banyak karyawan yang hadir di rapat peluncuran proyek. Aku khawatir akan terjadi sesuatu. Jadi aku menyuruh mereka untuk siaga di sini. Tak disangka mereka benar-benar dibutuhkan. Dokter, tolong, periksa segera apa yang terjadi pada Qingya. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Baik. Kondisi pasien saat ini sangat buruk. Ada kerusakan pada otot lokal. Pembuluh darah berisiko pecah. Cepat, berikan suntikan pelemas otot. Dosis obatmu ini cukup untuk menjatuhkan seekor gajah. Jika semuanya diberikan kepada Qingya, Qingya pasti akan mati. Nanti kalian bilang ini adalah kecelakaan medis, ya? Gao Qianwen, kamu benar-benar kejam. Hati yang busuk. Zixiao, apa yang kau omongkan? Aku sedang menyelamatkan Qingya. Wanita dari Raja Iblis ini. Tidak perlu kau selamatkan. Leng Zixiao, kamu ini mengabaikan nyawa Qingya. Kurasa kamu jelas-jelas mengincar harta Qingya. Ingin membunuhnya lalu mewarisi hartanya.
Aku lihat kamu jelas-jelas mengincar harta Qingya, ingin membunuhnya lalu mewarisi hartanya. King Huan, Su Chen, kalian masih belum mengambil Qingya merebutnya. Biarkan dokter merawatnya dengan baik cukup. Aku percaya kakak ipar kita. Kebaikannya pada kakakku tulus. Chen Chen benar. Kami tidak akan menyerahkan kakak kepadamu. Kalian? Qingya. Gao Qianwen. Sekarang aku sudah tahu kamu seperti apa. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura. Qingya. Apa yang kamu omongkan? Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Apa? Dokter, cepat obati Qingya. baik. Minggir dariku. Wanita Raja Iblis ini, tidak perlu kamu menyelamatkan. Sedangkan kamu, nanti, akan kuurus kamu. Apakah ini yang legendaris penyembuhan dengan energi? Suami Direktur Su, bagaimana bisa dia melakukan ini? Tapi, sebelumnya bukankah aku dengar, dia selalu seorang menantu yang tidak berguna. Jangan asal bicara, kamu tidak lihat, Tuan Muda Su Chen dan Nona King Huan sangat percaya pada suami Direktur Su. Leng Zixiao jelas-jelas seorang pria yang tidak berguna. Kapan dia belajar kemampuan ajaib ini? Kenapa Qingya belum bangun? Dia butuh waktu. Menyerap energi murniku. Energi murni. Kulihat kamu jelas-jelas sedang cari perhatian, kamu sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Leng Zixiao, jika kamu masih menghalangi dokter, tidak membiarkan dokter menyelamatkan Qingya, jika Qingya sampai terjadi sesuatu, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Pria milik Su Qingya. Siapa yang berani menyentuh? Aku adalah pria milik Su Qingya. Siapa yang berani sentuh? Qingya, akhirnya kamu sadar. Aku tadi benar-benar khawatir tentangmu. Bantu aku bangun. Gao Qianwen. Aku terluka parah begini. Bukankah ini semua karena kamu? Kamu masih pura-pura peduli buat apa? Qingya, kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Aku nggak paham. Nggak paham, ya? Istriku kena luka seberat ini. Sekarang, aku akan balas 10 kali lipat padamu. Leng Zixiao, kamu ini menjebak orang baik, kamu jelas-jelas mau balas dendam pribadi? King Huan, Su Chen, cepat halangi dia, cepat selamatkan aku. Gao Qianwen, dulu kami salah menilaimu. Iya, kamu sakiti kakakku, pantas dipukul abang iparku. Lukai istriku. Ditambah dulu, utangmu 900 juta padaku. Katakan, sekarang berapa yang harus kamu ganti padaku? Kamu ngaco. Kapan aku utang 900 juta padamu? Kamu. Aku punya kartu di sini. Isinya 200 juta. Kamu ambil dulu. Jadi istriku, kena luka seberat ini. Cuma bernilai 200 juta ya? Kamu terlalu meremehkan istriku. 300 juta. 500 juta. 10, 10, 10. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Ditambah 900 juta yang kamu utang dulu padaku. Total utangmu padaku 1 miliar 900 juta. Aku dan Gao Qianwen sudah kenal lebih dari 10 tahun. Dia malah mau membunuhku. Zixiao, terima kasih. Zixiao, terima kasih ya. Qingya, kondisi kamu sekarang sangat lemah. Aku antar kamu pulang. Zixiao, kamu baik banget. Xiaowen, Qingya, dibawa kabur sama menantu keluarga Su. Aku lihat sendiri, Su Qingya sudah nggak percaya kamu sama sekali, sepertinya selanjutnya. Harus aku yang turun tangan.
Aduh. Oh. Aduh, sayang. Jangan pukul lagi, aku salah. Aku kan kepala keluarga. Aduh, jangan pukul lagi. Kepala keluarga? Oh, aduh. Kepala keluarga? Kamu nggak kasih contoh buat anak cucu? Malah selingkuh di luar, sampai punya anak haram? Bu, soal anak haram bapak itu, dia ngaku nggak? Si tua bangka ini keras kepala banget. Satu kata pun nggak bisa dikeluarin. Bu, aku lihat ibu juga udah capek. Gimana kalau ibu istirahat dulu? Aku gantian. Oke. Nah, kemoceng ini serahkan padamu. Wah, nggak usah, Bu. Bu, cara ibu yang gebuk-gebuk itu kejam banget. Lihat caraku. Aku punya cara. Bulu. Tenang aja, Pak. Aku lembut kok. Kamu, jangan mendekat, jangan mendekat. Kejam sekali. Kak. Cara yang bagus. Ayah, mendingan ayah ngaku saja. Kalau tidak, kita sekeluarga malam ini nggak bisa tidur. Bergantian menggelitikimu. Leng Zixiao, aku ini ayah mertuamu, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kalau Zixiao tidak boleh datang, aku yang akan datang. Sayang, aku nggak mau, hahaha, sayang, hahaha, sayang, aku salah, sayang. Kasihan sekali ayah, ditipu oleh anak haram palsunya, lalu menandatangani surat pengalihan saham. Setelah itu malah dikurung di dalam kandang, makanan pun tidak diberikan. Kamu ngomong sembarangan, Xiaowen. Xiaowen pasti tidak akan mengurungku di kandang. Xiaowen. Aku sangat mencintaimu. Jangan-jangan dia? Sial, aku bocorin rahasia. Aduh. Akhirnya, kamu jujur. Dia bernama Xiaowen. Di mana dia? Cukup. Kamu berani mendorongku? Sekarang aku nggak mau pura-pura lagi. Aku buka kartu. Aku beritahu kamu, anak haramku bernama Xiaowen. Dia lembut, murah hati, dan berbudi luhur. Dia pasti tidak akan seperti yang dikatakan Zixiao, mengurungku di dalam kandang. Kamu. Aku juga beritahu kamu. Aku memang akan memberikan saham kepadanya, untuk menebus rasa bersalahku selama bertahun-tahun padanya. Kamu ini pergi sana. Kalau pergi, jangan kembali lagi. Kingnya, kenapa kamu? Kingnya hari ini, di rapat proyek sedikit terluka. Aku baru saja menyembuhkannya dengan tenaga dalam. Mungkin belum sepenuhnya pulih. Kita pulang dulu untuk istirahat. Baik, cepatlah pergi. Cepat istirahat. Bagaimana? Sudah lebih baik? Entah kenapa rasanya dada ini sesak. Sulit bernapas. Aku akan periksa lagi. Oh, bajunya terlalu ketat. Cantik tidak? Kenapa tiba-tiba aku merasa sangat panas? Sial. Barusan aku menyembuhkannya dengan tenaga dalam terlalu banyak mentransfer energi yang murni. Sekarang Cingnya. Pasti kepanasan banget. Aku dengar. Apa yang ada di hatimu? Apa? Kamu bisa mendengar pikiran saya? Ini bagaimana bisa? Kekuatan dan tingkat kultivasiku bukanlah hal yang bisa dipahami orang biasa. Apalagi apa yang kupikirkan dalam hati. Kingya hanya orang biasa. Mana mungkin bisa mendengarnya?
Di hatimu kamu bilang, kamu mencintaiku, ya? King Ya, lukamu pasti belum sembuh total. Aku akan menggunakan tenaga dalam lagi untuk menyembuhkanmu. Jangan bicara. Cium aku. Cepat, cium aku. Kok sepi ya? Pasti dong. Pasti lagi ciuman. Ngapain sih? Kalian berdua pengacau. Salah kalian yang nguping. Aku hampir saja berhasil. Maaf, Kak. Kak, kok kamu sudah di belakang kami? Aku keluar lewat jendela samping, lalu lewat pintu depan, sampai di belakang kalian. Gimana? Asyik dengerinnya? Kak, bercanda apa sih? Suchen, ayo pergi. Hahaha. Hehe. Sayang, aku datang. Ayah, minum teh dulu. Baik, baik. Xiao Wen, bertahun-tahun ini kamu sudah menderita. Tenang saja, ayah. Ayah pasti akan memberimu ganti rugi. Tidak apa-apa, ayah. Asalkan ayah mau mengakui aku adalah anakmu, aku sudah puas. Ah, kamu ini memang mirip aku. Mewarisi gen baikku. Hahaha. Aduh, selain pengertian, juga penurut, tidak seperti istri ayah itu. Dia itu cuma perempuan kasar. Oh iya. Hahaha. Ini adalah dokumen pengalihan saham ayah di grup Su. Aku sudah tanda tangani. Semuanya untukmu. Ayah ngapain sih? Aku tidak bisa terima. Terimalah. Ini sebagai ganti rugi untukmu. Hahaha. Kalau begitu aku terima. Kasihan sekali. Kenapa bisa begitu bodohnya? Tidak bisa melihat kenyataan. Pantas saja akhirnya jadi gila. Dikurung dalam sangkar untuk ditonton orang. Iya, setelah tahu anak haramnya bukan anak kandungnya sendiri, mentalnya langsung kolaps. Jadi, orang gila. Oh ya, Xiao Wen, apa kamu benar-benar anakku? Coba tebak. Apa? Kepalaku, Xiao Wen, kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Kepalaku, Xiao Wen, kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Tentu saja, ditambahkan sedikit bumbu. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Xiao Wen, kerja bagus. Qian Wen, kamu. Kenapa kamu di sini? Belum mengerti? Aku dan Xiao Wen akan menelan kalian seluruh grup Su. Dan sekarang kamu di tangan kami. Kami bisa memeras Su King-nya dan mereka menyerahkan semua saham mereka. Kenapa? Aku pada kalian, tapi dengan sepenuh hati. Baik. Aku tidak butuh seorang yang tidak punya hubungan apapun denganku. Kebaikan orang yang tidak ada hubungan darah. Kamu bukan anak perempuanku. Hehe, Qian Wen. Kurung dia di dalam kandang. Aku akan pergi menemui Su King-nya sendiri. Baik. Hahaha. Di mana King Yaku? Aku bangun pagi-pagi sekali, tidak melihatnya sama sekali. Kakak ipar, kamu benar-benar norak. Kakak pergi ke kantor pagi-pagi. Kakak ipar. Makan ginjal. Makan apa, tambah apa. Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Orang tua ini semalaman tidak pulang. Pasti pergi mencari anak haramnya itu. Tenang saja, Ibu. Kakakku sudah menyuruh orang menyelidiki. Jangan sampai aku menangkapnya. Kalau tidak, aku pasti akan merobek wajahnya. Tidak apa-apa.
dia lambat laun akan tahu. Anak haram yang disebut-sebut itu bukan anak kandungnya sama sekali. Sial, ayah dalam bahaya. Apa? Ayahku kenapa? Aku segera ke sana. Baru datang sudah mau pergi? Su Qingya, kamu memang orang yang sangat sibuk. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, mulai hari ini, perusahaan Su sekarang milikku. Kamu adalah anak di luar nikah ayahku. Benar. Aku pakai marga ibuku. Namaku Miao Xiaowen. Kamu datang untuk menunjukkan kekuasaanmu padaku. Salah. Aku datang untuk memberitahumu. Semua jabatanmu, mulai saat ini, lenyap. Dengan hak apa kamu memerintahku? Ini adalah surat pengalihan saham ayah kita, Suzan. Dia memegang 51% saham. Sekarang semuanya atas namaku. Artinya, mulai saat ini, akulah yang berkuasa sebenarnya di perusahaan Su. Sepertinya aku memang punya hak untuk memerintahmu. Keluar dari kantorku. Lihat baik-baik apa yang tertulis di sini. Surat janji pengalihan saham. Kalau ini surat janji, berarti tidak mengikat. Orang tua ini berani-barinya berjaga-jaga dariku. Kamu sebenarnya bukan anak kandung ayahku. Kamu bilang bukan ya bukan? Kalau begitu, ayo kita tes DNA. Lihat apakah ada hubungan darah antara kita berdua. Dari mana dia tahu? Aku bukan anak kandung Suzan. Aku punya cek 1 juta. Ambil cek ini, dan minggir dari pandangan keluarga Su. Cuma 1 juta? Kamu mau mengusirku dengan itu? Lihat, ini apa? Ayah. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Lupa kasih tahu? Aku nyalakan dupa bius di sini. Menghirupnya akan membuat pingsan. Kamu licik. Tidak tahu malu. Ya, aku memang tidak tahu malu. Yang aku mau adalah seluruh harta keluarga Su. Qingya, sayang, tolong istriku. Kerasin suaramu, orang tua. Aku takut Su Qingya tidak dengar. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Aku dengan orang tuamu. Kan sahabat puluhan tahun. Kalau memang sahabat, kenapa kamu sakiti mereka? Rampas bisnis keluarga Gao? Aku tidak. Aku sudah selidiki. Saat orang tuaku meninggal, mobil yang mereka kendarai hadiah darimu, keluarga Sulah yang membunuh mereka. Bukan aku. Bukan, dengar dulu. Bukan aku. Bukan, sungguh bukan aku, ayah. Ayah, di mana kamu? Ayah. Ayah, aku di sini. Cepat tolong istriku. Sayang, tunggu sebentar. Aku akan segera menyelamatkanmu. Sayang, baru sekarang aku sadar. Kaulah orang yang paling harus kuhargai. Diam. Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Mereka kubawa ke sini. Leng Zixiao. Kamu lagi. Kamu menghancurkan semua rencanaku dengan Xiaowen. Kamu benar-benar... Xiaowen. Ternyata, kalian berkomplot ingin menjatuhkan keluarga Su. Kak Qianwen, kamu dan kakakku sudah kenal sejak kecil. Kenapa kamu membantu anak haram itu menyakiti kami? Semua gara-gara orang tua ini. Dia yang membunuh orang tuaku. Aku akan membuat semua orang di keluarga Su ikut mati bersamanya. Qianwen, dengarkan omongan paman. Orang tuamu benar-benar sebuah kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Ada orang yang mengutak-atik mobil orang tua Gao Qianwen, membuat remnya rusak, hingga akhirnya terjadi kecelakaan.
Benar? Orang itu adalah Suzan. Bukan aku, bukan. Keluar. Ayo, serang mereka. Qianwen, dengarkan omongan paman. Kalau mau balas dendam, serang aku saja. Jangan sakiti istri dan anak-anakku. Aku sarankan kalian pergi sendiri. Kalau tidak, kalau aku benar-benar bertindak, takut kalian tidak akan tahan. Leng Zixiao, masih pura-pura. Walaupun kamu jago bertarung, bisakah kamu menahan serangan dari begitu banyak orang? Ayo coba. Ayo. Ajari dia pelajaran. Sekelompok antek. Pedang, datang. Sayang, kamu baik-baik saja? Sayang, aku tahu salahku. Aku janji, tidak akan menipumu lagi. Katakan. Pacar kamu, Miao Xiaowen di mana? Hahaha. Jangan harap kamu bisa tahu. Atap gedung Su. Kingnya dalam bahaya. Jangan sentuh aku. Miao Xiaowen, kalau kamu lepaskan aku sekarang, masih ada kesempatan. Semua yang telah kamu lakukan, aku bisa tidak menuntut. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Tapi aku tidak butuh itu. Yang aku mau adalah semua milik keluarga Su. Kamu belum tahu, kan? Ayahmu, Suzan, sudah dikurung oleh Qianwen di dalam kandang anjing. Segera akan dilempar dari atas gedung yang terbengkalai. Hahaha. Apa katamu? Ayahku begitu baik padamu, tapi kamu memperlakukannya seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Ini semua karena dipaksa oleh keluarga Su. Kenapa? Kalian bisa hidup mewah di dalam villa, sementara aku hanya bisa bersembunyi di sudut gelap, tidak bisa mengangkat kepala. Aku tidak terima. Semua milik keluarga Su harus aku dapatkan. Setiap orang dari keluarga Su tidak akan aku lepaskan. Miao Xiaowen. Jangan mendekat. Miao Xiaowen. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Miao Xiaowen itu benar-benar gila. Dia akan menyakiti kalian. Aku tidak akan banyak bicara. Serahkan semua saham keluarga Su yang ada di tangan kalian. Aku akan melepaskan Su Qingya. Miao Xiaowen, aku juga hanya akan mengatakannya sekali. Lepaskan Qingya sekarang juga. Kalau tidak, aku akan mendorong Gao Qianwen jatuh. Xiaowen, tolong aku. Aku tidak mau mati. Xiaowen. Lucu sekali. Bahkan Suzan saja tidak bisa kau atasi. Begitu rupanya. Miao Xiaowen, kematian orang tua Gao Qianwen adalah ulahmu. Dulu, kamulah yang menguras minyak rem di mobil orang tuanya. Menyebabkan mereka tewas dalam kecelakaan. Benar kan? Bagaimana kau tahu? Apa yang kau katakan? Miao Xiaowen, orang tuaku mati karena ulahmu? Sudah sampai di sini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Benar, kematian orang tuamu adalah kesalahanku. Kenapa? Katakan padaku kenapa. Karena aku ingin membalas dendam pada keluarga Su. Aku membunuh orang tuamu, lalu menyalahkan keluarga Su, agar kau bermusuhan dengan keluarga Su. Dengan begitu, aku punya sekutu. Hanya saja aku tidak menyangka, kau ternyata sangat lucu. Bahkan urusan kecil seperti ini saja tidak becus. Kau bahkan tidak bisa mengatasi orang dari keluarga Su. Mau mengatasiku lagi? Kau sanggup? Miao Xiaowen, aku akan melawanmu sampai mati. Aku habis-habisan lawan kamu.
Cepat selamatkan kakakku. Gao Qianwen, menghilanglah kau. Jangan harap kau sakiti Kingnya. Su Kingnya. Kau menghilang saja dariku. Kakak ipar. Zixiao. Zixiao. Miao Xiaowen, padahal sebelumnya aku menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Berani-beraninya kau membunuh dengan pisau dan hampir melukai Kingyaku. Zixiao. Di dunia dewa, aku ini pernah terbakar, api samadhi. Tak disangka, asam sulfat ini ternyata lebih hebat dari api samadhi. Aduh, Aku rasa punggungku mau meleleh. Leng Zixiao. Kenapa kamu bodoh sekali? Aduh, sakit sekali. Sakit banget. Aduh. Cepat Kingnya. Ini jimat penyembuh yang kutulis sebelumnya. Cepat tempelkan di punggungku. Hanya butuh 10 detik, aku akan sembuh. Cepat. 10 detik. Leng Zixiao, kau mengerjaiku lagi. Asam sulfat receh begini mana bisa melukai aku? Aku sudah menahan asam sulfat untukmu menyelamatkan wajahmu. Masa tidak boleh bercanda sedikit? kakak ipar. Aku sudah panggil ambulans dan polisi. Mereka akan segera datang untuk menangani Gao Qianwen dan Miao Xiaowen. Sudah. Masalah keluarga Su sekarang sudah selesai semuanya. Su Kingnya. Kali ini kita bercerai, berapa kompensasi yang harus kau berikan padaku? Mimpi. Aku akan terus menahanmu di sampingku.